Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Syara dari kelas 11 Multimedia. Pada video kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah anime yang dimana tuh anime ini tuh udah terkenal banget ya, dari anak kecil sampai orang dewasa pun pasti tahu anime ini. Judul animenya itu yaitu Naruto. Tapi di sini saya akan mencoba mereview pada bagian kedua manganya, yaitu Naruto Shippuden, yang merupakan karya dari penulis manga Masashi Kishimoto, dan serial ini itu disutradarai oleh Hayato Date dan diproduksi oleh studio Pierrot dan TV Tokyo. Oke, kita lanjut aja. Pada Naruto Shippuden itu sendiri mengambil setting 2 tahun setelah Naruto pergi berkelana berlatih bersama gurunya, yaitu Jiraiya. Dan setelah 2 tahun ini, Naruto itu kembali ke desanya, yaitu Konoha, dan mulai mengalami banyak hal. Misalnya dia harus mengejar sahabatnya, yaitu Uchiha Sasuke dan sebagainya. Oke, cerita dibuka dengan kembalinya Naruto ke Konoha, yang dimana kita diberikan perasaan nostalgia dengan perubahan Naruto yang dulu hingga Naruto yang sekarang. Untungnya nostalgia ini nggak berlangsung lama ya, cuma 5 episode doang. Lalu cerita itu kembali lagi ke jalan yang benar menuju petualangan-petualangan selanjutnya, dimulai dari isu Akatsuki hingga mengejar Sasuke. Jika di serial sebelumnya itu musuhnya utamanya yaitu Orochimaru, tapi di Naruto Shippuden ini musuh utamanya yaitu Akatsuki, yang mana mereka itu mempunyai misi untuk mengumpulkan biju-biju dari para Jinchurikinya. Orochimaru itu sendiri sebenarnya masih ada, cuman dia itu tidak terlalu menjadi pemeran antagonis yang menyulitkan bagi Naruto. Malah bisa dibilang si Orochimaru itu kayak kehilangan karakternya gitu, mau kemana gitu, tujuannya juga nggak tahu mau gimana. Sementara Akatsuki malah menjadi sosok yang antagonis yang sukses banget, membuat seri ini tuh jadi menarik. Tapi sayangnya tuh cuman kayak sebentar doang, soalnya sebagian besar dari Akatsuki itu berhasil dilumpuhkan. Musik sih masih jadi yang terbaik lah ya di anime ini, ya gimana enggak, dari jenis musiknya tuh banyak mengarah ke epic hingga sinematik yang mampu membuat suasana tuh kayak hingga emosional banget gitu kan. Pokoknya terbaik lah kalau dari menurut saya si anime ini. Dan untuk soal karakter, kehadiran Akatsuki ini aja tuh udah menjadi poin yang menarik ya. Apalagi kalau misalnya ditambah sama penambahan karakter yang bisa menambah bobot cerita. Misalnya seperti Sai dan Yamato, yang dimana mereka itu ditambah itu bukan cuman mengganti, tapi sebagai penegas bahwa Naruto dan Sakura itu tidak bisa selalu berharap bahwa keadaan itu selalu sama, karena akan selalu ada perubahan dan adaptasi pada orang-orang baru. Nah, itulah yang saya suka dari Naruto. Dan menurut saya pribadi, di anime Naruto Shippuden ini itu ceritanya akan dapat dipahami jika untuk anak-anak yang di SMA ke atas. Kalau untuk anak-anak yang SD atau misalnya di awal SMP itu mungkin cukup berat ya. Gimana nggak, soalnya dari inti ceritanya aja itu udah bukan lagi Naruto yang kesepian, Naruto yang dibully, bukan lagi, tapi itu langsung mengarah ke sudut pandang filsafat dan ideologi politik itu. Sebuah tema yang cukup komplit dan rasanya itu bisa dijadikan dasar bahwa Naruto Shippuden kali ini tuh bukan untuk anak-anak. Naruto yang kesepian itu pun udah nggak ada ya, jadi humornya itu sendiri mulai dikurangin drastis. Humor hanya dilontarkan untuk karakter-karakter tertentu saja, misalnya seperti Naruto. Sementara jika dilihat dari karakter seperti Sasuke, ya jangan harap pada humornya kayak gitu. Oke, cukup di sini kita bahas sisi baiknya ya. Kalau misalnya saya akan mencoba menilai dari sisi buruknya. Filler udah pasti itu menjadi poin paling menyebalkan di anime Naruto Shippuden.
Sebelumnya sih masih asik-asik aja ya, pakai filler ini. Kalau misalnya dilompat pun masih bisa terjaga gitu animenya. Tapi sekali lagi, ketidakberesan filler itu tuh udah mulai kerasa di akhir-akhir seri, yaitu pada perang Shinobi keempat ya. Dan satu lagi poin yang menyebalkan di anime Naruto Shippuden ini itu anime flashbacknya. Yep, flashback. Sebuah adegan yang dimana diulang-ulang terus, yang udah saya tonton diulang-ulang terus gitu. Kan jadinya kayak menyebalkan banget gitu, harus nonton ulang-ulang lagi gitu. Selanjutnya yaitu adegan pertarungan. Jujur sih bingung ya mau ngasih kesimpulan kayak gimana. Jujur saja saya itu juga punya beberapa adegan pertarungan favorit saya, misalnya seperti Naruto versus Pain, yang dimana dari pertarungan itu kan kelihatan tuh hasil latihan Naruto. Tapi banyak juga pertarungan yang dimana anti klimaksnya itu udah ditunggu-tunggu pertarungannya, tapi eksekusinya cuma begitu doang. Yang paling kerasa banget sih saat Sasuke melawan Orochimaru, yang dimana emang sih kan Orochimaru itu lagi sedang sekarat ya, tapi kan itu untuk sebuah pertarungan yang udah ditunggu-tunggu, ya gimana macam cuman gitu doang, kayak nggak ini banget gitu kan. Ya satu poin lagi, untuk entah sih ini bisa dibilang anti klimaks atau bukan, tapi saat Naruto sparring bersama Kakashi itu kok hasil latihan Naruto bersama Jiraiya selama 2 tahun itu kayak nggak nampak gitu. Cuman di pertarungan itu kayak menampilkan kedewasaan berpikir Naruto dalam bertarung. Tapi secara teknik, jika dilihat saat art Naruto mengejar Sasuke itu kayak bener-bener mengecewakan banget sih. Ya gimana enggak, hasil latihan aja tuh nggak kelihatan banget, kayak cuman ya gitu, curut banget. Saya juga mau ngebahas tentang kemampuan cerawahnya Naruto. Yap, cerawah. Banyak ya yang merasa solusi dari pertarungan Naruto versus Pain itu anti klimaks ya, tapi kalau menurut saya sih enggak sih, itu wajar. Kenapa? Karena kalau misalnya cuman modal ngomong doang itu bisa terjadi dari dua karakter ini, tapi belum tentu kalau misalnya karakternya itu bukan Naruto. Soalnya kan mereka berdua ini itu dari satu guru yang sama ya, yaitu Jiraiya. Jadi dengan satu guru yaitu Jiraiya, itu bisa jadi faktor penentu bahwa mereka berdua itu bisa saling berbicara dan saling mendengarkan satu sama lain. Jadi sih menurut saya itu tuh bukan solusi yang buruk, itu masih bisa dikatakan wajar ya. Tapi kelamaan ceramahnya Naruto itu menyebalkan juga, ya gimana enggak, kayak Naruto sendiri tuh sok ideologis itu, dan kalimat penyemangatnya itu kayak keluarnya nggak pada tempatnya, seperti saat melawan Raikage Naruto hingga saat melawan Obito. Kalau saat melawan Obito sih, yang saat Obitonya itu sadar sih masih bisa diterima ya, tapi ketika dia banyak ngomong saat bertarung dan omongannya itu kayak dibentuk kan kayak ya gimana banget gitu, dan itu juga kayak berkali-kali dan tidak pada sesuai tempatnya gitu, kayak nggak banget sesuai suasananya lagi kayak gimana ngomongnya ceramah kayak gitu kan. Terus juga kalau misalnya masih di beberapa kesempatan sih kayak masih oke ya, tapi ya jangan gitu juga, itu kan terlalu banyak ngomong gitu kan. Kenapa nggak langsung kayak ya udah bertarung aja gitu kan. Dan untuk satu lagi yaitu karakter Tobi. Yup, karakter Tobi. Ketika si Tobi ini menjadi atau menyamar ya menjadi si Madara, itu tuh kayak mulai kebegoannya gitu, menjadi penjahat. Dia kan penjahat, kan jadi kebego banget gitu. Untuk awal, bagaimana si karakter Tobi ini itu menjadi kayak lucu atau koplak banget gitu kan, menjadi Madara yang serius aja itu udah kayak keliru banget gitu. Oke lah kalau misalnya dia itu mau twitch ya, tapi twitchnya itu juga harus jangan asal-asalan, harus ada persiapan gitu kan. Dari bagaimana si Zetsu aja itu yang tadinya nggak respect jadi respect aja, itu kayak udah mulai aneh gitu kan. Begitu juga si perlakuan si Pain ke si Tobi. Saya merasa kayak tweets yang si Tobi itu menjadi
Madara itu kayaknya dibikinnya dadakan banget, bukan konsep awalnya. Mungkin ketika menjadi Madara aja tuh kayak kebodohannya tuh udah mulai terlihat banget itu. Banyak keputusan yang diambil sama Tobi itu kayak mulai menimbulkan banyak pertanyaan gitu kan. Mulai dari ketika dia menceritakan soal Sasuke dan mengisahkan soal Senju dan Uchiha kepada Naruto. Itu maksudnya apa coba? Terus bilang kalau takdir melawan Sasuke itu maksudnya apa gitu? Kayak cuman buat hype doang atau gimana? Kan giliran Naruto sama Sasuke itu bersatu di perang, itu kayak malah diem aja gitu, kayak nggak ada respon, malah seolah-olah kagak kenal gitu kan. Belum lagi terang-terangan nantang 5 Kage untuk perang. Ya itu bego banget. Coba karakter macam apa yang ingin menguasai dunia tapi dia ngebuat musuhnya itu bersatu? Ya gimana? Aduh, pusing banget deh. Oke lah kalau misalnya rencananya itu kayak berlapis-lapis dan punya banyak cadangan ya. Tapi ini rencananya cuma satu, yaitu mengandalkan Kisame ini buat ngatasin Naruto sama Kisame. Maksud saya Killer Bee. Ya padahal kan udah tahu ya kalau misalnya si Naruto ini aja tuh bisa ngalahin Pain, terus juga si Killer Bee aja itu Sasuke aja tuh udah kewalahan sama si Killer Bee. Ya gimana giliran si dua cincilki ini, si Naruto sama si Killer Bee itu datang ke perang malah kewalahan sendiri kan. Ya itu begonya gitu. Begitu juga ketika si Madara itu menjelaskan rencananya ke 5 Kage buat ngompor-ngomporin perang. Tapi emang gak punya rencana untuk bikin peristiwa yang bisa memunculkan perang dan memicu persatuan 5 Kage selain dari cerita yang panjang lebar secara langsung kayak gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kan jadi kayak banyak fillernya gitu kan. Itu sih menyebalkan banget. Lalu saat si Obito itu udah nggak jadi Madara jadi-jadian, sejujurnya sih pandangannya tuh kayak nggak masuk akal banget ya. Kalau soal kemarahan Obito pada dunia sih masih bisa dimengerti, tapi kalau misalnya omongannya itu soal kedamaian dan penderitaan dunia shinobi, itu tuh kayak nggak masuk akal banget. Terus kayak omong kosong gitu kan, jadinya juga kayak berasa cengeng banget gitu. Rasanya dia cuman kecewa sama dunia karena satu wanita yang dicintainya mati, bukan karena kepeduliannya pada dunia gitu. Dari awal aja tuh saya kayak udah merasa aneh gitu kan, kayak nggak diyakinkan sama aksinya nanti. Terus tapi gara-gara itu kayak di sepanjang pertarungan dengan Naruto dan Kakashi, setiap si Obito itu ngomong, saya tuh kayak ngerasa lucu banget gitu, kayak bullshit banget gitu loh. Kayak apa sih, rengekannya itu tentang dunia, apa sih tentang kekejaman dunia itu kayak nggak berdasar sama nggak ada alasan, ya cuman gitu doang. Jadi benarkah kalau misalnya anime Naruto Shippuden ini itu anime yang buruk? Ya kalau saya sih logikanya kalau anime yang buruk dia nggak bakal sepopuler saat ini gitu, nggak bakal bisa tenar. Tapi kalau misalnya di anime Naruto Shippuden ini tuh fillernya dihilangin, lalu kalau misalnya fillernya dihilangin terus ditambah konflik intinya, itu kan udah jadi super keren kan, jadi nggak bertele-tele gitu. Itu sih udah keren banget kan kalau kayak gitu. Apalagi saat di akhir dari Naruto Shippuden ini itu kita menyaksikan momen-momen hangat menjelang pernikahan si Naruto dengan si Hinata, dengan bersama teman-temannya dan orang-orang terdekatnya ya kan. Itu kayak momennya hangat banget gitu, kayak epic lah, kayak suasananya juga suasana yang menyenangkan. Tapi kenapa sayangnya saat adegan Naruto menjadi Hokage tuh nggak ada di anime Naruto? Padahal kan di anime Naruto Shippuden ini kan itu Naruto yang udah berakhir kan. Kalau misalnya kan ada juga lanjutannya, yaitu Naruto maksud saya Boruto, yaitu anaknya Naruto. Tapi di situ kan tidak terlalu
menyorot si Naruto, menyorotnya itu pada generasi-generasi barunya ya kan. Jadi ya mengecewakan banget sih. Itu saja sih review dari saya tentang anime Naruto Shippuden. Selebihnya kalau misalnya saya ada perkataan atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.